Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak kenikmatan yang tak terhitung banyaknya. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umat-umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi dengan tema tips menjaga kekuatan hafalan Al-Qur'an. Nah, jadi tips untuk menjaga kekuatan hafalan Al-Qur'an itu ada beberapa bagian. Di antaranya adalah meluruskan niat, hadirkan motivasi, dan meningkatkan takwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah pada bagian yang pertama ini adalah dengan meluruskan niat. Insya Allah dengan lurusnya niat ini Allah akan memberikan pendampingan kepada kita yang berupa juga Allah kirimkan kekuatan kepada kita, Allah kirimkan motivasi kepada kita, termasuk jika Allah jadikan pengirim malaikat kepada kita untuk menjaga konsistensi kita. Yang terpenting adalah niat yang lurus, niat lalu benarkan. Nah, ini yang diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam diantara pokok yang kita lakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in man nawa. Sesungguhnya semua pekerjaan, aktivitas kita itu tergantung kepada niat kita. Dan dari niat ini pula Allah akan melahirkan motivasi kepada kita, termasuk dorongan-dorongannya. Dan dari niat ini pula Allah akan memberikan balasan kepada kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Apakah jadi ibadah? Kalau kita niatkan ibadah, maka akan menjadi ibadah. Kalau kita niatkan untuk dunia, maka hanya menjadi dunia saja. Nah, seperti halnya orang yang sholat, itu belum tentu mendapatkan pahala di sisi Allah kalau sholatnya itu hanya untuk dilihat orang lain saja. Maka akan menjadi dunia saja, riya malahan. Di sini akan berpeluang timbulnya dosa. Nah, kalau kita niatkan karena Allah lillahi ta'ala, maka itu akan menjadi dorongan terbaik untuk kita belajar niatkan karena Allah, maka Allah akan berikan baik itu pahalanya, penjagaannya, pendampingannya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah pada bagian yang kedua ini adalah dengan menghadirkan motivasi. Motivasi ini untuk mencapai tujuan itu apa saja kemuliaan-kemuliaannya. Sama persis ini manhajal Quran ketika Allah meminta kita untuk menunaikan sholat tahajud, Allah kirimkan motivasi ini keutamaan tahajud. Ada 4 di dalam Al-Quran, surat ke-17 ayat 79 sampai 81. Tahajud ini dapat memberikan
bimbingan Allah hadir dalam hidup kita, mengawali pekerjaan kita. Tahajud bisa memberikan kita keluar dari kesulitan-kesulitan dan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan turunan-turunan lainnya. Kemudian ketika kita akan tahajud, misalnya kita tuliskan di dinding tempat kita mau tidur, di situ ada tulisan, "Hai, kalau kamu tahajud, kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini." Maka ketika kamu terbangun dari tidur, lalu melihat tulisan itu akan menjadi motivasi bagi diri kita. Nah, Anda motivasi ingin menjadi penghafal Al-Quran, itu apa saja tujuannya? Kita tuliskan misalnya di situ, ini kemuliaan penghafal Al-Quran. Kecerdasan akan ditingkatkan oleh Allah, kemuliaan akan terjaga, dan di akhirat bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita. Begitu kita tuliskan, itu akan menjadi semangat lebih dan terjaga kita untuk mengulang kembali dan menghafal kembali hafalan Al-Quran kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah pada bagian yang ketiga ini adalah dengan meningkatkan takwa. Takwa ini adalah penjagaan yang terbaik, meluruskan niat, hadirkan motivasi, dan meningkatkan takwa. Nah, takwa ini kan jelas Bapak Ibu sekalian. Arahnya bisa meningkatkan ibadah, jadi support dengan ibadah. Nah, ibadah ini nanti bisa ada yang ritual nantinya. Misalnya dengan meningkatkan sholatnya, sunahnya, bacaan Al-Qur'annya, puasanya, infaknya, dengan konteks itu dan meninggalkan maksiat. Ini biasanya kalau maksiat telah kita tinggalkan, maka motivasinya akan lebih kuat untuk menunaikan kebaikan-kebaikan termasuk kepada ilmu. Makanya di dalam Al-Quran antara takwa dengan ilmu itu disandingkan. Seperti di akhir ayat 282, di penghujungnya paling kiri, paling bawah, Allah menyampaikan, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan berkenan. Allah akan menambahkan pengetahuan, menjaga pengetahuan engkau. Makanya kalau kita meningkatkan takwa, akan terjaga kita. Jadi pengetahuan itu lurus, bersih sekali. Bukan kita menyampaikan sesuatu itu hanya untuk disampaikan saja, untuk rame, untuk ini, apalagi untuk menjual orang lain. Dan naudzubillah, ketika kita mendapatkan ilmu itu, kita gunakan hanya untuk mencela orang lain, atau menyoal orang lain, atau bahkan merasa paling benar, maka justru itu ada yang salah dalam prosesnya. Ilmu itu membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan membantu kita untuk menjadi lebih baik dalam setiap tutur, dalam setiap tindakan, dalam setiap kebaikan. Jadi kalau ada ilmu yang kita dapatkan, itu malah kontraproduktif dengan apa yang kita lakukan, termasuk itu celaan, menimbulkan banyaknya perselisihan, banyaknya permusuhan. Itu artinya ada yang tidak berkah di dalamnya. Ada yang tidak berkah di dalamnya. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang ingin menjadi penghafal Al-Quran, itu harus memiliki 3 bagian tersebut. Di antaranya adalah meluruskan niat, hadirkan motivasi, dan meningkatkan takwa. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.